Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah, dari genggaman Allah setiap saat, dimanapun, kapanpun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita dari tidak ada jadi ada. Sesudah itu diurus oleh Allah setiap saat, dijaga, diselamatkan. Kita sering tidak menyadari bahwa setiap kita mendapatkan keselamatan di perjalanan, pasti Allah yang menyelamatkan. Anak selamat, Allah yang menyelamatkan. Kita bertemu dengan minum, makan, Allah yang menyiapkan. Kita berpakaian, Allah yang menyediakan pakaian. Kita bisa mengingat sesuatu, Allah yang mengingatkan. Setiap saat kita ini tenggelam dalam karunia yang tiada bertepi. Tapi sedikit orang yang menyadarinya, dan lebih sedikit lagi orang yang mensyukurinya. Kita lebih sibuk dengan keinginan, kekecewaan, kegelisahan, keletihan. Ciri khas para pecinta dunia adalah kegelisahan yang tidak berujung. Tiap hari dicekam gelisah. Yang kedua, keletihan yang tiada berakhir. Capek sekali. Dan yang ketiga, kekecewaan yang tidak ada ujungnya. Demikian nasihat dari Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati beliau. Ciri khas pecinta dunia: gelisah, letih, kecewa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hidup ini berubah dari sesek jadi lapang, dari galau menjadi tenang, dari kecewa menjadi syukur, dari sumpek menjadi nyaman. Bukan berubah keadaan dunianya, tapi berubah keadaan hatinya. Yang paling mengubah kehidupan ini adalah kekuatan iman kita. Semakin kuat iman seseorang, berubah segalanya. Rumah sempit jadi lapang. Makanan sederhana jadi nikmat. Sakit jadi sabar. Difitnah jadi senyuman. Tertipu, dia malah bersyukur, bukan jadi penipu. Yang menurut sebagian orang penderitaan, bagi yang kuat iman malah ladang pahala sabar, ladang berguguran dosa, ladang meningkatnya derajat. Tidaklah Allah menciptakan ujian-ujian dalam hidup kecuali menggiring kita menuju kemuliaan. Para nabi semuanya menghadapi berbagai ujian yang sangat berat, dan hasilnya adalah kemuliaan.
berbagai kepahitan, kesulitan, bertubi-tubi, semua itu adalah cara Allah menggiring kita menuju kebahagiaan dan kemuliaan. Kuncinya adalah iman. Tanpa iman atau iman yang lemah, persoalan cetek jadi masalah besar. Ya seperti yang disampaikan tadi, orang lemah iman, ciri khasnya adalah GTA, galau, tiada akhir, selalu dalam kecemasan. Karena dia tidak yakin kepada Allah yang menjaga, yang menguasai, yang melindungi. Tidak ada Allah di hatinya. Cemas dengan segala hal. Tidak sempat menikmati apa yang ada. Karena hidupnya menderita dengan apa yang tidak terjadi, yang belum terjadi, yang hanya dalam karangannya saja. Letih. Hari-harinya tuh letih. Memperturutkan perasaannya, nafsunya. Letih. Capek. Tidak menikmati apapun dan kecewa dengan apapun karena tidak selalu cocok. Kalaupun senang sebentar, sesudah senang sebentar kecewa lagi, kecewa lagi. Semua ini penyebabnya bukan masalah, penyebabnya adalah kurang iman. Mau pergi kemanapun, bersama siapapun, dimanapun sama. Karena masalahnya adalah kurang iman. Pindah kerja sama di tempat kerja yang baru juga. Pindah rumah sama karena dia masalahnya pada dirinya. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah kurang iman. Dan masalah terbesar kedua dalam hidup kita adalah kurang amal soleh. Bukan kurang rezeki. Orang yang kuat iman tidak ribet dengan rezeki, ya. Bagaimana, sudah ngobrolnya? Alhamdulillah. Kenapa diam? Takut ganggu yang ngobrol. Begitulah hadirin. Jadi kalau mau cita-cita bukan meningkatkan penghasilan yang terpenting itu. Meningkatkan keyakinan dan meningkatkan kualitas amal soleh. Dunia ikut nanti. Tapi ikutnya juga barokah. Bukan istijraj. Diberi tapi nambah kehinaan. Baik. Jadi sudah jelas masalah kita yang sebenarnya apa? Kurang iman. Dunia sama saja begini. Kalau makin kuat iman, orang takut mati, malah rindu mati. Gak ada yang ditakuti selain takut kemurkaan Allah. Mau sedunia murka, ya sok aja. Gak ada apa-apanya. Tidak akan terjadi pada kita kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Dia huwa maulana, pelindung kita. Hanya kepada Allah saja orang yang beriman bertawakal. Tidak bisa menimpa kita tanpa sepengetahuan Allah, tidak mungkin. Tidak bisa menimpa kita tanpa izin pencipta, pemilik, penguasa kita.
Masya Allah. Tapi karena tidak yakin kepada Allah, jadi kita sibuk dengan berharap dan takut kepada selain Allah. Itu masalah. Salah satu yang membuat kita menderita dan hina adalah berharap diberi oleh selain Allah. Mari kita bahas nomor 133. Kajian Al-Hikam nomor 133. Bismillahirrahmanirrahim. La tadlub iwadun ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka ala al-amali in kana lahu qabilan. Jangan menuntut upah terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar upah balasan Allah bagimu jika Allah menerima amal itu. Ini mungkin agak rumit kalau kita sederhanakan begini. Kita sedekah. Sesungguhnya sangat boleh kita berharap pahala, itu memang Allah yang menjanjikan. Ini jangan ditafsirkan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang Allah janjikan. Tapi pemahamannya seperti ini. Kita sedekah. Sebetulnya uang buat sedekah itu siapa yang ngasih? Allah. Kalau Allah tidak ngasih uang, kita tidak bisa. Sebetulnya kita ngerti tentang sedekah, siapa yang ngasih ilmunya? Allah. Kalau kita tidak paham ilmu sedekah, kita tidak sedekah. Bertemunya kita dengan ladang amal sedekah, siapa yang mempertemukan? Allah. Bisanya kita mengalahkan tipu daya setan yang menakut-nakuti kita dengan kekikiran, dengan kefakiran, maaf. Kan setan selalu menakut-nakuti kita fakir dan menyuruh kita kikir. Bagaimana kita bisa mengalahkan setan yang tidak kelihatan oleh kita? Siapa yang melindungi kita dari tipu daya setan? Allah juga. Uangnya milik Allah, kita ngerti ilmu sedekah dari Allah, ketemu dengan ladang amal juga Allah yang mempertemukan. Kita bisa mengalahkan kekikiran kita syariatnya dengan taufik Allah. Maka sebetulnya syukur kita bisa bersedekah itu harus ada dalam diri kita, bahwa saya bisa bersedekah hanya dengan pertolongan Allah. Allah insya Allah mencatatkan kita sebagai orang yang bersedekah, karena sudah mengakui bahwa semua kebaikan yang bisa kita lakukan min fadlir rabbik, hanya dengan pertolongan Allah. Ini sebetulnya yang membuat syariatnya amal kita diterima oleh Allah. Karena kita mengakui bahwa kita bisa beramal adalah dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujubnya. Beda dengan saya sudah sedekah, saya yang membiayai, ini ide saya, ini gagasan saya, ini jerih payah saya, ini adalah perjuangan saya. Memang secara syariat begitu, tapi tidak usah disebutkan. Karena mana kita mikir kalau Allah tidak ngasih akal ke kita? Mana kita bisa berbuat kalau Allah nggak ngasih kekuatan pada kita? Benar? Semua amal yang bisa kita lakukan aslinya adalah kemurahan Allah saja. Nah, kalau kita sudah gigih,
ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, bersungguh-sungguh dan doa. Tapi kalau udah jadi kitanya menghilang, itu jadi nanti amal soleh kita. Tapi kalau sudah beramal terus jadi ujub, merasa saya gagallah kita beramal, maka belum selesai itu beramal. Kan ada 3 tahapannya: sebelum, sedang, sesudah. Sebelum beramal, kita niat untuk beramal, ikhtiar. Sedang beramal, jadi kalau sebelum, yang dibesarkan itu roja, harap. Berharap Allah menolong, kita bisa beramal. Karena kita la haula wala quwwata illa billah, kita nggak bisa. La haula wala quwwata illa billah itu bukan tiada daya, tiada upaya, hanya masalah duniawi. Kita tidak bisa beramal tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Gak ada. Allah yang menguasai segala-galanya. Nah, sebelum, besarkan supaya berharap Allah menolong dan berharap Allah menerima. Ketika sedang beramal, seimbang roja dan khauf. Harap diterima, takut tidak diterima. Tapi kalau sudah beramal yang kita besarkan, khauf, takut hilang ini. Apalagi yang mau dicari selain keridhaan Allah, benar? Selesai, sudah beramal, selesai, tidak usah diingat, tidak usah disebut, tidak usah menuntut orang lain tahu, tidak usah mengharapkan orang lain berterima kasih, tidak usah menunggu orang balas budi, udah selesai. Udah ada semua lengkap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus berbuat lagi saja. Orang tidak tahu, tidak apa-apa. Gak penting. Orang tahu juga jadi cobaan bagi kita. Nanti muji kita, kita ria lagi. Orang tidak terima kasih, yaitu urusan beliau dengan Allah. Kita harus berterima kasih. Bagaimana kita udah berbuat orang tidak menghargai, ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga berbuat yang terbaik sepanjang hayatnya. Bukan hanya tidak dihargai oleh sebagian orang, dimusuhi, difitnah. Apa urusan kita dengan penghargaan orang? Gak ada urusan. Urusan kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia tuh di sana, hadirin. Semakin kita bersandar ke makhluk, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dikagumi, itu penderitaan bagi kita. Kenapa kita menderita? Karena Allah bikin menderita hati kita. Karena nggak ikhlas. Hati bahagia, sengsara, gembira, sedih itu oleh Allah dibulak-baliknya. Kita dibikin bahagia, dibikin sedih, dibikin galau, dibikin tenang. Allah muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati. Demikian pertanyaannya, bagaimana supaya meningkat iman? Itu jawabannya adalah pada Isa, ya, ceramahnya. Ini iklannya. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, selesai ini. Ayo hadirin, cara yang paling baik, ini iklan buat nanti malam ya. Kita harus tahu duduk perkaranya dulu, bahwa bahagia itu tergantung dari iman dan amal soleh, bukan tentang dunia ini. Jangan ribut tentang dunia. Dunia milik Allah sepenuhnya, dibagikan sesuka Allah. Banyak juga kurang iman tidak ada bahagianya. Jangan iri sama orang yang dikasih dunia, irilah kepada orang yang yakin kepada Allah dan berkualitas ahsanu amalan, berkualitas amal. Seperti barusan kita sholat asar,
Siapa yang bakal bahagia? Yang paling berkualitas sholatnya. Bukan asal sholat. Tidak sedikit kita sholat, asal sholat. Ngaji, asal ngaji. Sedekah, asal sedekah. Ini kehidupan yang tidak membahagiakan. Yang membahagiakan itu ahsanu amalan. Yang selalu ingin berkualitas di dalam apapun yang dia lakukan. Bukan asal berbuat. Coba ya, dari merapikan sajadah aja, ada yang disepak pakai kaki yang padahal dia punya tangan. Padahal Allah melihat apa yang dilakukan. Begitulah. Doa kuncinya. Minta kepada Allah supaya diberi imanan kamilan. Iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Keyakinan yang benar. Jangan menceng-menceng. Wa qalban khasyian. Khusyuk ke Allahnya. Wa lisanan zakiran. Dua, kalau ingin kuat iman, belajar. Pahami agama dengan ikhlas, bukan untuk gelar, bukan untuk sebutan, pokoknya belajar, karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Orang kurang ilmu pasti kurang iman, kurang ilmu pasti kurang amal. Orang yang sedikit ilmunya, sedikit juga imannya. Jadi kalau tiap hari tidak nambah ilmu agama, berat. Tidak akan kenal Allah. Bagaimana bisa kenal Allah kalau tidak belajar? Makanya kalau sebuah rumah tangga tidak belajar agama, ngarang. Dia ngarang. Solusi untuk keluarganya ngarang. Marahlah, berdebatlah. Yang tidak ada perintahnya dilakukan karena tidak tahu ilmunya. Tapi kenapa itu banyak ilmu agama kok kelakuannya begitu? Pasti kurang ikhlas. Karena kalau ikhlas akan dijaga oleh Allah. Niat itu alamat, salah niat, salah alamat. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidati sudur. Tidak bisa bohong. Kalau belajar agamanya hanya ingin dianggap pintar, hanya untuk gelar, hanya untuk kedudukan di hati orang, hanya untuk cari dunia, tidak ada kaitan ingin dekat dengan Allah, ya jadi mungkin dikasih oleh Allah ilmu agamanya, tapi tidak dikasih barokahnya. Susah mengamalkannya, tidak meningkatkan iman dan tidak meningkatkan amal. Tapi belajar agama itu bukan cuma belajar. Orang yang belajar itu cirinya adalah semangat mengamalkan. Jadi belajar dengan ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Itu paketnya. Disebut orang berilmu bukan yang tahu, tapi yang mengamalkan. Bagaimana disebut orang ahli ilmu sholat kalau dia tidak sholat? Ahli Quran yang mengamalkan Quran. Kalau tahu Quran tidak mengamalkan berarti tahu Quran. Ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Ilmu oleh Allah diberikan bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk diamalkan. Jadi paket orang belajar itu tidak bisa dilepaskan dari berusaha beramal. Barulah jadi dia paham agama, ya. Jadi ayo belajar, itu udah satu paketnya itu dengan mengamalkan. Man amila bima alima,
Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Jadi kekuatan dari ilmu itu adalah diamalkan, nanti nambah sepanjang ikhlas. Amalan apa yang paling mudah membuat kuat iman? Zikrullah. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah, ingat kepada Allah, dan orang yang tidak zikrullah, tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan mayit. Jadi kita ini baru dianggap hidup ketika zikrullah. Ketika tidak ingat Allah, langsung zombie. Silakan periksa seberapa banyak ingat Allah, termasuk sholat asar barusan. Kalau zikrullah lampu nyala, tidak zikir lampu padam, banyak padamnya, banyak nyalanya. Kita dinilai hidup kalau sedang zikrullah. Jadi kalau di mobil bagaimana? Berlima naik bis, 50 orang tidak ada yang zikir, itu namanya mobil jenazah. Di ruangan, di kantor tidak ada yang ingat Allah, berarti itu ruang jenazah. Ibu, bapak di kamar ngobrol ngaler ngidur, itu kamar jenazah. Ayo perbanyak zikir. Tidak usah mengada-ada, cukup yang dicontohkan Rasulullah SAW sudah akan sangat cukup. Tambah lagi tadabbur Quran, baca Quran dengan maknanya. Tidak usah tergesa-gesa ingin tahu segala hal. Islam itu luas sekali, besar. Tidak akan kekejar. Kalau ingin semuanya sekaligus tahu, bukan begitu. Pelajari dengan ikhlas, bertahap, amalkan. Pelajari, amalkan. Wah, gimana kalau saya keburu mati? Ya, dikubur. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ilmu kita sedikit, tapi kita amalkan dengan ikhlas. Kita diwafatkan dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Udah top. Kita pentingnya itu adalah mati dalam keadaan belajar dan mengamalkan kebenaran. Nggak apa-apa tingkatan mana saja. Kalau ikhlas insya Allah Allah memberikan husnul khotimah. Ayo. Tidak ada kuat iman jauh dari Quran, tidak ada. Tidak ada. Ingin kuat iman, tidak pernah intens interaksi dengan Quran, tidak bisa. Quran itu kalamullah. Quran itu zikrullah. Baca Quran dengan maknanya, artinya. Pahami. Kalau baca Qurannya saja, bagus. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Kalau baca Qurannya saja, kalau ikhlas dapat pahala. Tapi kalau baca Quran dengan mentadaburi artinya, selain dapat pahala, dapat hidayah. Banyak yang baca Quran tapi belum tentu mengerti artinya. Jadi tidak tahu apa yang diberikan oleh Allah lewat kalamnya itu. Walaupun sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Begini, Allah melihat kita jarang baca Quran. Padahal di tangan sudah ada Quran. Allah melihat kapan kita buka HP, jarang baca, susah kuat iman. Pasti buka HP-nya maksiat nanti.
Allah lihat kita baca Quran, Allah senang. Allah lihat kita baca Quran plus berusaha mempelajari artinya. Allah lihat tidak kita lagi belajar Quran dengan artinya? Insya Allah Allah lebih suka. Allah akan buka banyak hal di hati kita. Allah juga lihat kita buka HP, baca Quran dengan artinya, kita dengar juga penceramah ahli Quran yang kredibel, ahli Quran yang memang ahlinya. Allah melihat kita lagi lihat YouTube, lihat Facebook atau apapun medsos, belajar. Oh, Allah kuasa membuka hati kita. Lalu Allah juga melihat kita mencatat, kita berusaha mengamalkannya. Pasti disaksikan oleh Allah, tidak ada yang tidak disaksikan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah melihat apapun yang engkau kerjakan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti melihat apapun yang kita lakukan. Nah, Allah yang menguatkan iman. Kita urusannya dengan Allah yang menguasai iman kita. Jadi nanti kalau lihat HP, ingat saja Allah lagi ngeliatin apa yang kita lihat, itu sajalah. Bersaksi nih nanti di akhirat. Kenapa langsung nunduk kan? Yang suka lihat yang ngeres-ngeres di sini, ada cirinya, jempolnya ini ada putihnya di sini, langsung lihat. Ada yang pengen lihat pura-pura begini. Apalagi yang bisa membuat kita nambah iman sesudah belajar, berzikir, kemudian interaksi dengan Quran, dengan tadabbur dan ikhlas, berkumpul dengan orang-orang yang serius kepada Allah. MQ Bike, toko sepeda terharum di antara seluruh toko sepeda, mungkin ya. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam toko itu ada dagang parfum, hadirin. Selesai itu bau oli. Karena ada parfum. Sekarang tempat pembuangan sampah sedang bermasalah. Lihat sampah numpuk di mana-mana. Berada di sana jadi harum, jadi bau sampah. Udah bau sampah, dirubungi lalat kitanya juga. Tergantung kumpul dengan siapa. Carilah teman-teman orang yang kuat imannya, nular hadirin. Apa sih ciri orang yang kuat iman? Hayyinin, layyinin, qoribin, sahlin. Tenang dan menenangkan, ajeg, mantep hidupnya tuh. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Penyayang, sangat lembut hatinya. Tawadu, akrab, hangat, nyenengin. Kalau jauh, ngangenin. Yang keempat, sahl. Mudah urusannya tuh, enggak ribet. Karena ribet itu nafsu. Orang yang seneng ribet itu namanya Mbah Ribet. Suaminya bernama Mas Ruwet. Itu pasti kurang iman. Mau apa semua dibuat ribetan? Semua tuh amal soleh. Nafsu yang membuat ribet itu. Dengan kuat iman semua jadi amal. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya itu jadi baik.
kebaikan. Gitu tuh, nggak ada ribet. Apapun jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang mantap imannya. Diberikan nikmat, syakar, bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Ditimpa musibah, sobaro, sabar, fakana khairullah, baik. Jadi mau ribet dari mana? Ribet itu nafsu. Semuanya ladang amal. Itu sebetulnya iklan buat nanti malam. Iklannya kebanyakan ini. Terima kasih. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 20 orang Pekalongan. Mana dari Pekalongan? Masya Allah, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, terima kasih. Semoga menjadi hamba Allah yang hakul yakin dan istiqomah dalam amal soleh. Amin. Keluarga Siti Wardah ada? Alhamdulillah. Terima kasih. Yayasan Raudatul Jannah Cilegon. Ini yang seragam. Alhamdulillah. Boleh mau bertanya Bapak? Saya siapkan dulu mikrofonnya ya. Bapak sudah tahu amalan yang paling disukai Allah apa? Memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Jangan mempersulit siapapun ya. Iya, baik Ustadz. Ustadz tadi kan menyatakan dari awal tadi bahwa semua itu dari Allah ya Ustadz ya. Ustadz, gini Ustadz, Allah itu kan maha pengasih lagi penyayang. Iya. Iya. Pertanyaannya gini Ustadz, kenapa Allah itu menciptakan hal-hal yang buruk juga yang baik-baik Ustadz? Gimana cara penjelasannya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ujian. Bapak mau milih yang mana? Yang baik atau yang buruk? Dah. Kullun nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi sebagai ujian. Alhamdulillah. Ibu mau nanya lagi? Ya. Boleh dibantu? Ini Allah sedang memperhatikan kita tidak? Nah, itu paling penting. Puncaknya zikrullah adalah setiap waktu merasa ditatap Allah. Itu nikmat besar. Sedikit yang memiliki nikmat seperti itu. Namanya ihsan. Ya Bu. Bismillah Bu. Nanti kalau udah bismillah bunyi. Bismillah. Belum bunyi. Waalaikumsalam. Iya. Yang lain tidak usah bingung. Biasa saja. Pertama. Assalamualaikum Ya biasa. Tenang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AA mohon izin bertanya. Saya hari ini masih santri PMK. Tapi saya dengar besok kami sudah dilepas. Alhamdulillah. Dilepas apa maksudnya? Dilepas menjadi santrinya gitu. Diwisuda Bu. Diwisuda. Ya, kalau dilepas itu artinya macam-macam ya. Tahanan Mohon dilepas, maaf, ya. kucing dilepas. Mohon maaf, diwisuda. Ya. Artinya Baik. sama dilepas ya Bu. Ya. Insya Allah kami diwisuda besok dan menjadi alumni. Alhamdulillah. Amin. Namun pertanyaannya di luar itu tentang iman. Apakah benar AA bahwa iman itu ada turun naiknya? Benar, ya, benar. belum selesai. Pertanyaannya belum selesai Ustadz. Maaf. Jadi gini, ketika
saya sering mendengarkan kajian-kajian, membuka YouTube, misalnya tentang membahas Al-Quran, Bapak membaca Al-Quran itu bla 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 gitu. Kami semangat gitu untuk membaca, tapi setelah lama-lama nggak mendengar lagi, agak kurang gitu. Jadi harus bagaimana solusinya? Kami ini udah nenek-nenek gitu, sering lupa. Terima kasih, barangkali itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak berani memotong. Sudah dapat pelajaran tadi ya. Jadi pertanyaannya apa, Bu? Ibu bertanya kalau baca Quran menguat iman, begitu Bu? Tapi kalau sudah tidak baca, jadi lupa lagi, menurun iman. Jadi jawabannya baca terus, Bu. Terima kasih. Nah, Ibu kan udah jawab sendiri tadi. Ibu punya HP, suka dicas tidak? Kalau nggak dicas gimana? Lowbat. Harus dicas kan? Nah, sekarang susah cari casnya, bawa power bank, Bu. Ini power bank kita. Dia perlu power bank, tapi ini juga power bank bagi kita. Ini HP itu Allah yang ngasih, hadirin. Kita hidup di zaman teknologi ini tidak boleh alergi. Ini takdir kita hidup di zaman ini. Manfaatkan. Tidak ada yang lebih berhak dari HP ini selain Allah. Allah menciptakan teknologi supaya kita mudah mengenal Allah. Supaya mudah beramal soleh. Ibu tadi mengatakan sudah nenek-nenek. Ibu tidak usah nyindir saya, Bu. Saya kakek-kakek. Saya cucu sudah 17, Bu. Tenang aja. Ingat teori slalom. Tahu slalom? Orang yang main skateboard atau ski. Kenapa dia tidak nabrak rintangan? Karena dia fokusnya kepada jalan, bukan kepada rintangan. Udah jelas, maaf ya Bu, ibu nenek-nenek tidak bisa dipungkiri. Dan nggak usah diceritakan. Kalau kita nyebut saya sudah tua, saya mudah lupa, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena itu rintangannya. Walaupun tua saya mau belajar. Walaupun daya ingat saya turun, saya akan maksimalkan. Itu namanya cari jalannya. Fokus kita itu kepada solusi, bukan kepada masalah. Contoh, orang bicara tidak baik kepada kita, menghina. Kita sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena saya dihina. Itu nyiksa diri. Hati orang, pikiran orang, omongan orang, itu di luar kendali kita. Itu masalah. Kita fokus dengan yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, hati kita, mulut kita. Kalau orang mau ngomong begitu, itu urusan mereka. Solusi kita adalah nggak usah mikirin dia. Tapi salahnya kita malah mikirin dia. Saya sakit-sakitan. Ya iya kelihatan. Ya gimana? Walaupun sakit-sakitan, tetap bisa berusaha sehat. Jangan sibuk dengan masalah, sibuk dengan solusi. Terakhir, satu penanya terakhir, silakan. Tidak ada? Alhamdulillah, semua meringankan beban saya. Terima kasih hadirin. Agama Islam itu sederhana. Allah tidak membuat hidup kita ribet. Ribet itu nafsu. Belajar terus. Kita harus jadi pembelajar sejati. Setiap ada kesempatan, belajar. Belajar. Amalkan. Amalkan. Terus saja begitu. Nanti hidup ini lebih ringan. Karena Allah menguatkan iman kita. Kalau man yuridillahu bihi khairon
yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, mesti dia pembelajar. Dimaaf saja ya kalau saudara malas belajar dan sibuk dengan hal yang sia-sia, nggak ada cerita menikmati hidup ini. Yang ada adalah GTA, galau tiada akhir, letih tak berujung, dan kecewa terus menerus. Selamat memilih Pak ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan ya Rabb wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duha yang maha menatap, jadikan hati kami hakul yakin padamu ya Allah. Setiap saat selalu ingat padamu. Jangan biarkan ada apapun yang memalingkan hati ini darimu. Ya Allah, putuskan setiap harapan kami selain harapannya kepadamu. Jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu. Ya Allah, jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu, wahai Allah yang Maha Agung. Jadikan dunia ini benar-benar terasa hanya tempat mampir saja ya Allah. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami dekat denganmu, yang membuat hidup ini bermanfaat bagi agamamu, bagi sebanyaknya makhlukmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, akhlakul karimah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan kepada kami istiqomah, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Kumpulkan kami menjadi ahlul jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.